Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan Zoom pada pagi hari ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Nabila Helina dengan NIM 23053080 selaku moderator pada presentasi pagi hari ini. Selanjutnya rekan saya yaitu Saya Uca Medita Putri dan 03053148. Baiklah, di sini sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Rando Zul Afdal, MPD, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Media Pembelajaran Ekonomi dan TIK. Baiklah, kami dari tim 4 konsentrasi tata niaga akan mempresentasikan materi yaitu mengenai pentingnya pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran abad ke-21, pemilihan dan pengembangan media pembelajaran dan TIK, serta contoh media pembelajaran ekonomi offline dan online. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu pentingnya pemanfaatan media teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam pembelajaran abad ke-21. Pembelajaran abad ke-21 merupakan pembelajaran yang mempersiapkan generasi penerus menjadi generasi yang memiliki kemampuan kecakapan abad 21. Setidaknya ada 4 yang harus dimiliki oleh generasi abad ke-21, yaitu way of thinking, way of working, tool for working, and skill for living in the world. Bagaimana seorang guru harus mendesain pembelajaran yang akan menghantarkan peserta didik memenuhi kebutuhan abad 21. Pembelajaran abad ke-21 yang berpusat pada siswa berbeda dengan pembelajaran tradisional yang berpusat pada guru. Dalam artian bahwa keduanya memiliki pendekatan yang berbeda terhadap isi, pembelajaran, lingkungan ruang kelas, penilaian, dan teknologi. Selanjutnya di sini yaitu saya akan menjelaskan kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki yang terintegrasi dalam satuan kecakapan, yaitu kecakapan abad 21. Yang pertama yaitu A. Kecakapan pembelajaran dan inovasi. 1. Kreativitas dan inovasi. Memperlihatkan originalitas dan penemuan dalam pekerjaan, mengembangkan, menerapkan, dan menyampaikan gagasan baru pada orang lain, terbuka, dan penuh tanggapan dalam melihat pandangan baru yang berbeda, bertindak pada gagasan kreatif untuk membuat kontribusi nyata dan berguna di mana inovasi dilakukan. Yang kedua yaitu pemikiran kritis dan pemecahan masalah, melatih pengutaraan pendapatan yang logis dalam pemahaman, membuat pilihan dan keputusan kompleks, memahami keterkaitan di antara sistem, mengidentifikasi dan mengajukan pertanyaan signifikan yang memperjelas beragam sudut pandang dan mengarahkan pada solusi yang terbaik, serta membingkai, menganalisis, dan membuat sintesis informasi untuk pemecahan masalah dan menjawab pertanyaan. Yang ketiga yaitu komunikasi dan kolaborasi, mengungkapkan pemikiran dan gagasan secara jelas dan efektif melalui penyampaian lisan dan tulisan, memperlihatkan kemampuan bekerja secara efektif dengan tim berlainan, melatih fleksibilitas dan ketersediaan, membantu dalam kompromi, pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu tujuan umum, dan sanggup berbagi tanggung jawab bagi pekerjaan kolaboratif. Selanjutnya yang B di sini yaitu kecakapan informasi, media, dan teknologi. Yang pertama yaitu literasi informasi. Mengakses informasi secara efisien dan efektif, mengevaluasi informasi secara kritis, kompeten, dan kreatif bagi persoalan atau masalah yang dihadapi. Mengolah pemahaman dasar persoalan etis atau hukum di seputaran akses dan penggunaan informasi. Yang kedua yaitu literasi media, memahami bagaimana pesan media dibentuk, untuk tujuan apa, dan menggunakan sarana, karakteristik, serta konvensi yang mana. Menguji bagaimana para individu menafsirkan pesan secara berbeda, bagaimana nilai-nilai dan sudut pandang yang tercakup atau
tak tercakup, bagaimana media dapat mempengaruhi keyakinan dan perilaku, serta mengolah pemahaman dasar persoalan etis atau hukum yang mengitari akses dan penggunaan informasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu literasi ICT, informasi, komunikasi, dan teknologi. Menggunakan teknologi digital, sarana komunikasi, atau jaringan yang sesuai untuk mengakses, mengelola, memadukan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi agar berfungsi. Lalu, menggunakan teknologi sebagai sarana untuk penelitian, pengaturan, evaluasi, serta penyampaian informasi, dan memiliki pemahaman dasar persoalan etis atau hukum di seputaran akses penggunaan informasi. Selanjutnya yang C yaitu kecakapan kehidupan dan karir. 1. Fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi. Mengadaptasi beragam peran dan tanggung jawab, bekerja secara efektif dalam iklim ambiguitas dan perubahan prioritas. Yang kedua yaitu inisiatif dan kemandirian, memantau pemahaman dan mempelajari kebutuhan seseorang, melangkah melebihi penguasaan dasar kecakapan atau kurikulum dan memperluas pembelajaran seseorang dan kesempatan untuk mendapatkan keahlian. Memperlihatkan inisiatif untuk meningkatkan tingkat kecakapan menuju tingkat profesional, menetapkan dan memprioritaskan tugas-tugas tanpa pengawasan langsung, menggunakan waktu dan mengelola beban-beban kerja secara efisien, serta memperlihatkan komitmen untuk belajar secara proses seumur hidup. Yang ketiga yaitu kecakapan lintas budaya, bekerja secara tepat dan produktif dengan orang lain, menggali kecerdasan kolektif dari kelompok secara tepat, menjabati perbedaan budaya, dan menggunakan pandangan berbeda untuk meningkatkan inovasi dan kualitas kerja. Serta yang keempat yaitu produktivitas dan akuntabilitas, menetapkan dan memenuhi standar tinggi dan tujuan agar mampu menyampaikan kualitas kerja yang tepat. Lalu, memperlihatkan ketekunan dan etos kerja positif, misalnya tepat waktu dan dapat diandalkan. Selanjutnya yaitu yang kelima yaitu kepemimpinan dan tanggung jawab. Menggunakan kecakapan atau pribadi dan pemecahan masalah untuk mempengaruhi dan memandu orang lain menuju suatu tujuan. Lalu menggali kekuatan orang lain untuk menyelesaikan sebuah tujuan umum, memperlihatkan integrasi dan perilaku etis, serta bertindak secara bertanggung jawab dengan memikirkan kepentingan masyarakat, komunitas yang lebih besar. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menyampaikan pemanfaatan perangkat TIK atau ICT dalam pembelajaran abad ke-21. Dalam proses pembelajaran abad 21, teknologi informasi dan komunikasi merupakan alat bantu dalam upaya mencapai proses pembelajaran yang mengutamakan kemampuan keterampilan kecakapan abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik. Banyak perangkat-perangkat teknologi atau aplikasi-aplikasi berbasis teknologi, informasi yang menunjang aktivitas siswa dalam proses pembelajaran untuk mencapai kemampuan kecakapan abad 21, seperti kecakapan kreativitas, inovasi, komunikasi, kolaborasi, literasi informasi, dan media, serta sebagainya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi TIK dalam aktivitas kolaborasi siswa. Dalam proses belajar mengajar, siswa juga dapat memanfaatkan sarana teknologi yang sudah tersedia untuk digunakan sebagai sarana kolaborasi dalam pembelajaran di kelas. Salah satunya aplikasi yang dapat dimanfaatkan dalam aktivitas pembelajaran khususnya kolaborasi siswa yaitu aplikasi web di jaringan sosial, social network seperti Facebook, Twitter, Twitter, dan sebagainya. Sebagai contoh aplikasi Facebook yang ada di dunia maya tidak hanya sekedar aplikasi yang hanya dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan teman, mencari teman update status, dan sebagainya, tetapi juga dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran siswa. Dengan menggunakan web jaringan sosial Facebook dapat dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan diskusi pembelajaran jarak jauh yang tentunya akan lebih menyenangkan dan mengasyikkan. Selanjutnya yaitu
TIK sebagai media komunikasi siswa dalam pembelajaran. Sarana teknologi informasi dan komunikasi juga dapat digunakan sebagai media komunikasi siswa. Dalam kaitannya dengan pembelajaran, salah satunya dengan memanfaatkan fasilitas email, elektronik mail yang terdapat pada jaringan internet. Dengan menggunakan email, siswa dapat berkomunikasi dengan sesama siswa, dengan guru, bahkan dengan stakeholder lainnya yang dapat membantu proses pembelajaran siswa. Sebagai contoh di sini yaitu dengan menggunakan email, siswa dapat mengirimkan hasil tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya dengan mengirimkan file-file lampiran tugas-tugas. Dengan menggunakan teknologi email tersebut, siswa dapat mengirimkan hasil tugas yang diberikan guru kepada siswa dengan cepat tanpa ada batasan waktu dan tempat. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan materi yang kedua yaitu pemilihan dan pengembangan media pembelajaran dan TIK. Yang pertama, A. Pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah segala bentuk alat, sarana, atau teknologi yang digunakan untuk menyalurkan pesan pembelajaran dari pendidik kepada peserta didik agar proses belajar menjadi lebih efektif dan efisien. Menurut Heitniks, LA, 2002, media pembelajaran mencakup semua alat fisik yang dapat menyajikan pesan, merangsang pikiran, perhatian, dan minat peserta didik untuk belajar. Contohnya yaitu video, gambar, slide, poster, modul digital, hingga simulasi komputer. Selanjutnya yaitu yang B, tujuan penggunaan media pembelajaran. Di sini, tujuan penggunaan media pembelajaran ada 6. Yang pertama yaitu memperjelaskan penyajian pesan agar tidak bersifat verbalistis. Yang kedua yaitu meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik. Yang ketiga, memperkuat pemahaman dan daya ingat. Yang keempat, menyajikan materi yang sulit dijelaskan secara langsung. Yang kelima, mengatasi keterbatasan waktu, tempat, dan indera manusia. Dan yang keenam yaitu menumbuhkan interaksi antar guru dan siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang C, yaitu jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran yang pertama yaitu media visual atau tampak. Contohnya gambar, bagan, peta, poster, grafik, dan diagram. Kelebihannya yaitu memperjelas konsep, mudah diingat, menarik perhatian. Dan kelemahannya yaitu tidak dapat menampilkan gerak atau suara. Selanjutnya yang kedua yaitu media audio atau suara. Contohnya yaitu radio, rekaman podcast, lagu edukatif. Kelebihannya bisa digunakan untuk materi bahasa dan musik. Kelemahannya tidak menampilkan gambar visual. Yang ketiga yaitu media audio visual, suara atau gambar, suara dan gambar. Contohnya video pembelajaran, film, animasi. Kelebihannya yaitu paling menarik, memadukan indera penglihatan dan pendengaran. Kelebihannya butuh perangkat teknologi dan listrik. Lalu yang keempat yaitu media berbasis komputer dan digital. Contohnya e-learning, multimedia interaktif, simulasi, atau AR atau VR. Kelebihannya interaktif, fleksibel, bisa diakses kapan saja. Dan kelemahannya yaitu memerlukan keterampilan teknologi. Serta yang kelima yaitu media cetak dan benda nyata. Contohnya yaitu buku teks, modul, leaflet, alat peraga, atau moda 3 dimensi. Adapun kelebihannya di sini yaitu mudah diperoleh dan digunakan, dan kelemahannya yaitu kurang interaktif. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ocha. Kepada Ocha dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan prinsip pemilihan media pembelajaran. Dalam memilih media pembelajaran, guru harus mempertimbangkan beberapa prinsip utama berikut. Yang pertama yaitu kesesuaian dengan tujuan pembelajaran. Media harus mendukung pencapaian kompetensi dasar dan indikator belajar. Yang kedua yaitu kesesuaian dengan karakteristik peserta didik. Misalnya usia, gaya belajar, visual, auditory, dan kinetik, latar belakang, dan kemampuan teknologi. Yang ketiga yaitu kesesuaian dengan materi pelajaran. Materi yang beriset fakta, konsep, prosedur, atau prinsip memerlukan jenis media yang berbeda.
Yang keempat yaitu kondisi dan fasilitas sekolah. Pertimbangkan ketersediaan alat, waktu, dana, dan lingkungan pembelajaran. Yang kelima yaitu kualitas dan kepraksisan media. Media harus mudah digunakan, tahan lama, dan sesuai dengan konteks pembelajaran. Yang keenam yaitu kreativitas dan keterlibatan siswa. Pilih media yang memungkinkan siswa aktif, bukan hanya pasif menerima. Selanjutnya, langkah-langkah pemilihan media pembelajaran. Menurut Arsyad 2020, langkah-langkah pemilihan media pelajaran adalah yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pembelajaran, tujuan, karakteristik siswa, dan lingkungan. Yang kedua yaitu menentukan kriteria media yang sesuai. Yang ketiga, menyeleksi media yang tersedia atau mungkin dikembangkan. Yang keempat, mencoba media sebelum digunakan di kelas. Dan yang kelima yaitu mengevaluasi efektivitas media setelah digunakan. Selanjutnya, langkah-langkah pengembangan media. Berpedoman pada model ADDIE, analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Yang pertama yaitu analisis, menentukan kebutuhan belajar, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu desain atau perancangan, membuat rancangan konsep media, storyboard, dan alat evaluasi. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan, membuat produk media sesuai desain, misalnya membuat video, modul digital, atau alat peraga. Yang keempat, implementation atau pelaksanaan. Media diuji cobakan dalam kegiatan pembelajaran sebenarnya. Dan yang terakhir yaitu evaluation atau evaluasi. Menilai efektivitas media dan melakukan revisi bila diperlukan. Selanjutnya, tantangan dalam pemilihan dan pengembangan media. Yang pertama yaitu keterbatasan fasilitas dan anggaran sekolah, kurangnya kemampuan guru dalam membuat media digital, akses teknologi yang tidak merata, waktu pengembangan yang cukup lama, dan kesesuaian media dengan kurikulum yang terus berubah. Selanjutnya materi yang ketiga, contoh media pembelajaran media pembelajaran offline dan online. Media pembelajaran merupakan salah satu unsur penting dalam proses belajar mengajar, terutama pada mata pelajaran ekonomi, yang memiliki banyak konsep abstrak dan memerlukan visualisasi agar mudah dipahami siswa. Pada konsentrasi tata niaga atau pemasaran, media pembelajaran memiliki peran strategis dalam menghubungkan teori ekonomi dengan praktik pemasaran sesungguhnya di dunia kerja. Menurut Sanjaya 2020, media pembelajaran tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu guru dalam mengajar, tetapi juga sebagai sarana untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna bagi peserta didik. Media yang tepat akan mempermudah siswa memahami materi, mengingat informasi, serta mengaplikasikan pengetahuan dalam situasi nyata. Oleh karena itu, pemilihan media pembelajaran harus disesuaikan dengan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, dan lingkungan belajar. Dalam tugas ini, penulis memilih dua jenis media pembelajaran yang berbeda, yaitu yang pertama lembar kerja peserta didik atau LKPD, ekonomi interaktif offline, yang kedua yaitu YouTube channel pembelajaran ekonomi online. Poin-poin mendasar pemilihan media dari RPP Ekonomi, konsentrasi tata niaga. Pemilihan media pembelajaran dalam rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP didasarkan pada 4 pertimbangan utama, yaitu tujuan pembelajaran, karakteristik peserta didik, materi pelajaran, serta sarana dan prasarana. Kemdikbud 2020. Media yang dipilih guru harus membantu tercapainya kompetensi dasar yang ditetapkan dalam kurikulum dan sesuai dengan kemampuan peserta didik dalam memahami informasi. Kelebihan dan kekurangan masing-masing media dalam pembelajaran ekonomi. Media offline LKPD ekonomi interaktif. Kelebihannya yaitu yang pertama yaitu melatih kemampuan berpikir, analisis, dan pembacaan masalah ekonomi melalui latihan kontekstual. Yang kedua, memberikan ruang bagi siswa untuk menulis, menghitung, dan berpendapat secara mandiri. Yang ketiga, dapat disesuaikan dengan kebutuhan materi dan tingkat kemampuan siswa. Yang keempat, membantu guru melakukan penilaian formatif terhadap pemahaman siswa.
Dan yang terakhir, tidak memerlukan perangkat digital sehingga bisa diterapkan di semua kelas. Kekurangannya yaitu yang pertama, jika terlalu panjang, LKPD dapat membuat siswa bosan atau kehilangan fokus. Yang kedua, desain yang kurang menarik membuat minat belajar menurun. Yang ketiga, tidak dapat menampilkan data dinamis seperti video atau grafik bergerak. Yang keempat, membutuhkan pengawasan guru agar siswa mengerjakan dengan serius. Dan yang terakhir, tidak cocok untuk materi yang membutuhkan demonstrasi visual secara langsung. Contoh penerapan. Guru membagikan LKPD bertema analisis perilaku konsumen. Dalam LKPD, siswa diminta menjawab pertanyaan berbasis studi kasus, seperti bagaimana harga, kualitas, dan promosi memengaruhi keputusan pembelian produk tertentu. Setelah itu, guru mengarahkan diskusi untuk mengaitkan hasil analisis dengan teori ekonomi tentang perilaku konsumen dan elastisitas permintaan. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan media online, yaitu YouTube channel pembelajaran ekonomi. Kelebihannya yaitu yang pertama, menyajikan pembelajaran yang menarik melalui kombinasi audio, visual, dan animasi. Yang kedua, mempermudah siswa memahami konsep sulit dengan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan motivasi belajar karena bentuknya menyerupai media hiburan yang disukai siswa. Yang keempat, dapat digunakan untuk pembelajaran jarak jauh dan tatap muka. Dan yang terakhir, meningkatkan kemampuan literasi digital siswa. Kekurangannya yaitu yang pertama, bergantung pada koneksi internet dan perangkat yang digunakan siswa. Yang kedua, membutuhkan waktu dan kemampuan guru dalam membuat atau memilih video yang sesuai. Yang ketiga, tidak semua siswa memiliki kuota internet yang cukup. Yang keempat, seringkali muncul distraksi karena adanya konten lain di YouTube. Dan yang terakhir, sulit memantau keaktifan siswa jika digunakan tanpa evaluasi pendamping. Contoh penerapannya yaitu guru membuat video pembelajaran di YouTube berjudul Strategi Promosi dalam Kegiatan Pemasaran. Video tersebut menjelaskan jenis-jenis promosi dan contoh penerapannya dalam kehidupan nyata. Siswa diminta menonton video sebelum kelas, mencatat poin penting, dan mendiskusikan hasil pengamatan di kelas. Guru kemudian mengaitkan isi video dengan materi dari LKPD dan untuk memperdalam pemahaman siswa. Keterbacaan media. Yang pertama yaitu LKPD Ekonomi Interaktif. Bagi guru, LKPD memudahkan guru memantau kemampuan siswa secara langsung dan menilai tingkat pemahaman mereka melalui hasil kerja tertulis. Bagi siswa, LKPD mudah dibaca dan dipahami karena menggunakan bahasa sederhana dan tata letak sistematis. Keterbacaan meningkat jika LKPD disertai contoh konkret dan grafik sederhana. Aspek keterbacaan tinggi karena isi dan instruksi LKPD dapat disesuaikan dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kedua yaitu YouTube channel pembelajaran ekonomi. Bagi guru, membantu menyampaikan materi yang kompleks dengan cara yang menarik dan efisien. Bagi siswa, video mudah dipahami karena memadukan suara, gambar, dan animasi. Dan aspek keterbacaan sangat tinggi karena penggunaan bahasa visual yang memperkuat pemahaman kognitif dan emosional siswa. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ocha. Baik, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi tim 4, yaitu media pembelajaran memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran ekonomi, terutama di konsentrasi tata niaga. Melalui pemanfaatan media yang tepat, guru dapat membantu siswa memahami hubungan antara teori dan praktik ekonomi dalam dunia pemasaran. Media LKPD Ekonomi Interaktif juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih berpikir kritis, menganalisis masalah nyata, dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Sedangkan bagi YouTube channel, pembelajaran ekonomi berfungsi sebagai media visual yang mampu menarik perhatian siswa, memperkuat konsep, serta menghubungkan pembelajaran dengan dunia digital yang akrab bagi mereka. Kombinasi dari kedua media ini
dapat menciptakan suasana belajar yang aktif, inovatif, dan kolaboratif, sekaligus menyiapkan siswa tata niaga agar memiliki kemampuan berpikir ekonomi dan pemasaran yang sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Hanya itu yang dapat kami sampaikan. Saya selaku moderator dari tim 4 Tata Niaga mengucapkan jika ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.